Di dunia Pokemon, ada satu makhluk yang sangat ingin dicintai, hingga ia rela menyembunyikan wujud aslinya di balik kain compang-camping menyerupai Pikachu. Namanya Mimikyu. Pokemon dengan nomor Pokédex 778 ini digambarkan pemalu, kesepian, dan menyimpan rahasia kelam di balik kainnya. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Mimikyu? Apakah ia benar-benar hantu Pikachu, korban kutukan, atau sesuatu yang jauh lebih menyeramkan? Hari ini aku akan membongkar beberapa teori terbesar tentang asal-usul Mimikyu. Sebelum masuk ke teorinya, kita harus memahami dulu fakta yang dikonfirmasi oleh Pokédex. Mimikyu adalah Pokemon tipe Ghost Fairy yang diperkenalkan di generasi ke-7 wilayah Alola gitu. Ciri utamanya adalah tubuhnya tidak pernah terlihat gitu. Ia selalu bersembunyi di balik kain yang ia jahit sendiri agar menyerupai Pikachu. Alasannya sederhana dan tragis banget. Ia ingin disukai dan diperhatikan selayaknya Pikachu gitu. Pokédexan mengatakan bahwa jika seseorang melihat wujud aslinya di bawah kain tersebut, maka Mimikyu akan diliputi rasa malu yang luar biasa hingga ia akan mengutuk orang tersebut. Pokédex pun juga bahkan lebih mengerikan lagi. Di sana dikatakan bahwa jika kainnya disentuh, penyakit aneh akan menyerang orang tersebut. Sementara Pokédex Ultrasan mengatakan bahwa para peneliti yang mencoba melihat ke dalamnya ditemukan tewas dalam keadaan tidak wajar. Dari sini kita tahu tiga hal. Pertama, Mimikyu kesepian. Kedua, wujud aslinya berbahaya. Dan ketiga, ia terobsesi dengan Pikachu. Dari fakta inilah lahirlah berbagai teori gitu. Dan mari langsung saja kita masuk ke teori pertama. Teori pertama dan paling populer adalah Mimikyu sebenarnya adalah arwah Pikachu yang mati kesepian. Pendukung teori ini menunjuk pada desain Mimikyu. Kainnya sengaja dibuat menyerupai Pikachu dengan telinga runcing dan juga ekor berbentuk petir. Mengapa? Karena ia merindukan kehidupan Pikachu. Di alam liar, Pikachu adalah Pokemon paling populer. Ya, kalian pun tahu itu ya kan teman-teman? Mimikyu sebaliknya, tidak ada yang mau mendekat karena ia dianggap menakutkan. Teori ini mengatakan bahwa dulu ada seekor Pikachu yang dibuang atau mati sendirian di hutan Alola. Dan karena kesedihan dan iri yang mendalam inilah, arwahnya tidak bisa tenang. Ia lalu menemukan kain bekas dan menjahitnya untuk meniru Pikachu. Ia berharap jika ia terlihat seperti Pikachu, maka ia juga akan dicintai gitu. Bukti yang mendukung adalah tipe Ghost milik Mimikyu itu sendiri. Tipe ini identik dengan arwah, dendam, dan penyesalan. Kelemahan teori ini sebenarnya ya, kenapa arwah Pikachu bisa berubah tipe Fairy gitu ya kan? Tapi ya sebagian fans menjawab jika Fairy tersebut muncul karena keinginan tulus Mimikyu untuk disayang, bukan untuk menyakiti. Tapi kalau Pikachu-nya mati kayaknya sama yang di Pokopia itu ya kan? Menurut kalian teori ini nyambung nggak? Teori kedua mengatakan Mimikyu bukan individu, melainkan manifestasi dari emosi negatif manusia dan juga Pokemon. Di Alola, Pikachu dianggap sebagai simbol kebahagiaan. Anak-anak memuja Pikachu dan Pikachu ada di mana-mana lah pokoknya. Sementara itu ada Pokemon lain yang diabaikan. Teori ini berpendapat bahwa Mimikyu lahir dari akumulasi rasa iri, kesepian, dan keinginan untuk diakui. Ia adalah yokai dalam mitologi Jepang, yaitu roh yang lahir dari perasaan manusia. Kainnya adalah wadah dan di dalamnya tidak ada tubuh, hanya kekosongan yang dipenuhi emosi gitulah intinya. Ya ini juga menjelaskan kenapa wujud aslinya tidak boleh dilihat, karena yang ada di dalamnya bukan bentuk fisik, melainkan kemarahan dan juga kesedihan murni yang bisa mengutuk siapapun yang melihatnya. Tipe Fairy pada Mimikyu di teori ini diartikan sebagai topeng. Ia ingin terlihat imut dan tidak berbahaya. Ya padahal di dalamnya adalah kekosongan tipe Ghost yang kelam gitu. Teori ini masuk akal karena ya selaras dengan tema Alola tentang hubungan manusia, alam, dan roh. Kalau menurut kalian setuju nggak sama teori ini? Teori ketiga lebih realistis dan menyedihkan. Bagaimana jika Mimikyu dulunya adalah spesies normal, bukan hantu? Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang Mimikyu adalah Pokemon kecil berbulu yang memiliki wujud asli yang sangat jelek atau bahkan cacat. Karena dibully dan tidak pernah dipilih pelatih, populasi mereka pun menurun drastis. Untuk bertahan hidup, mereka berevolusi secara budaya. Mereka mulai meniru Pokemon yang paling populer agar tidak diburu dan agar bisa mendekati manusia. Lama-lama karena terus bersembunyi dan hidup dalam kebohongan, tubuh asli mereka membusuk dan berubah menjadi energi tipe hantu itu sendiri. Jadi kain Pikachu menjadi satu-satunya hal yang melindungi mereka dari dunia.
Pokédex yang mengatakan melihat wujud aslinya akan membawa sial, ya bisa diartikan secara metafora juga nggak sih? Melihat kenyataan pahit bahwa spesies ini hampir punah karena penolakan dunia. Dan dengan cara ini juga ya mereka mengutuk secara moral. Teori ini membuat Mimikyu terasa sangat manusiawi. Ia bukan monster, ia adalah korban. Teori keempat lebih liar lagi. Bagaimana jika Mimikyu adalah hasil eksperimen gagal untuk menciptakan Ditto baru? Kita tahu Ditto bisa berubah bentuk sempurna. Teori ini mengatakan tim Eider atau organisasi lain di Alola mencoba membuat Pokemon yang bisa meniru Pikachu secara permanen untuk keperluan komersil gitu. Eksperimen itu gagal, yang tercipta adalah makhluk yang hanya bisa meniru dari luar, tidak bisa mengubah tubuhnya. Ia terjebak dalam kostum kain selamanya. Karena eksperimen itu ilegal, mereka pun membuangnya. Makhluk itu lalu mengembangkan kesadaran dan rasa benci pada penciptanya. Tipe Ghost muncul karena eksperimen itu merusak jiwanya, dan tipe Fairy muncul karena ia diprogram untuk disukai. Bukti pendukungnya lemah, tetapi teori ini menjelaskan ya kenapa Mimikyu sangat mekanis dalam meniru Pikachu dan kenapa ia tidak bisa lepas dari kostumnya itu. Ini juga menjelaskan kenapa ia agresif banget kalau didekati, karena ia trauma pada manusia. Oke, ini adalah teori terakhir dan mungkin lebih filosofis lah pokoknya. Mimikyu bukan tentang Pikachu, Mimikyu adalah tentang kita itu sendiri. Di era media sosial, banyak orang merasa harus memakai topeng agar disukai. Mimikyu adalah metafora itu sendiri. Di balik itu, kita takut orang melihat diri kita yang sebenarnya gitulah, karena takut ditolak. Pokédex yang mengatakan melihat wujud aslinya akan mengutukmu, artinya adalah jika kita terlalu lama hidup dalam kepalsuan, maka ketika topeng itu dilepas, kita akan kehilangan jati diri dan mati secara sosial. Mimikyu tipe hantu karena ia sudah mati secara identitas ya, dan Mimikyu tipe peri karena ia masih punya harapan untuk dicintai. Game Freak mungkin sengaja membuat Mimikyu untuk mengkritik budaya popularitas. Ia mengingatkan kita bahwa mencari validasi dengan menjadi orang lain pada akhirnya hanya akan melukai diri sendiri. Jadi, siapa Mimikyu sebenarnya? Ya, Game Freak sebenarnya nggak pernah memberi jawaban pasti sih. Dan mungkin memang begitu tujuannya. Jika kita gabungkan semua teori tadi, jawabannya adalah Mimikyu adalah gabungan dari ya semuanya. Ia adalah arwah yang kesepian, korban dari iri dengki, spesies yang hampir punah, dan produk dari obsesi serta cerminan dari diri kita itu sendiri. Itulah kenapa Mimikyu begitu disukai. Itu bagi orang-orang di dunia nyata ya. Kalau di dunia Pokemon mungkin Mimikyu dibenci, tapi di dunia nyata ia menjadi salah satu Pokemon yang populer. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Aku pamit dulu, dadah.